Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kolam-kolamnya. Pagi ini saya berkunjung ke kolam teman saya. Ini pagi-pagi buta ya teman-teman, dalam acara inspeksi benih yang akan saya ambil untuk pembesaran nantinya. Lokasi ini cukup luas ya teman-teman. Ini ada rumah warga juga, tapi tidak banyak itu di sekitarnya. Ini masih pagi-pagi jam 6, jadi suara kodok masih banyak ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Mana ini orangnya? Tadi sempat saya WA, dianya membalas masih ada urusan karena beliaunya juga seorang karyawan di sebuah perusahaan di sini. Jadi tadi mengatakan ada lemburan. Oke, enggak apa-apalah, yang penting kita sudah sampai di lokasi pembenihan. Apa fungsi dari kita mengecek ke lokasi, yaitu kita bisa memastikan bagaimana kualitas bibit-bibit gurame yang akan kita besarkan nantinya. Karena begini ya teman-teman, pembesaran ikan gurame itu cukup lama, jadi memerlukan waktu yang kurang lebih 1 tahun. Jadi kita jangan sampai salah memilih benih. Ya, di sini banyak tanaman sente ya ini teman-teman. Ini ya juga pasti ada fungsinya untuk tanaman indukannya, mungkin untuk pembesaran indukan serta pemijaan kan menggunakan makanan-makanan alami seperti ini. Oke. Oh, ini saluran irigasinya mungkin ini ada parit kecil, itu sebelah sananya itu sawah ya teman-teman, sawah luas. Dari air mulai ke sana dialirkan ke dalam kolam ini, itu terus ke sana. Ini ternyata ketemu. Ini jalur pembuangannya itu kayaknya. Ini ada pipa pembuangan di sebelah situ. Iya. Jadi dia menggunakan air sumber dari parit kecil yang di sebelah kiri tadi, sungai kecil, ditarik masuk ke kolam-kolam ini, dan pembuangannya kembali ke parit juga. Oke, masuk. Coba kita jalan-jalan terus ke sana, kita cek kolam-kolamnya bagaimana ini. Saya kok penasaran, tadi sudah saya bawakan pelet yang ada di pos depan. Nanti coba ketemu untuk benihnya, saya tes bagaimana responnya. Jadi gini ya teman-teman, untuk pemilihan benih kita harus memastikan kualitas dari benih tersebut. Jangan sampai bilangnya bagus tapi ternyata kita besarkan hasilnya tidak memuaskan. Jadi gini, kita saling sharing ya, ini channel diskusi teman-teman, silahkan komen nanti. Ini ya, saya cerita sedikit teman-teman semua. Saya punya teman itu budidaya ikan juga, pembesaran, kemarin beli benih. Nah ini wow, bentar teman-teman, ini saluran kemana ini arahnya? Wow, dari sana tadi sungai. Wow, ini untuk pembuangan. Oke, lanjut jalan-jalan terus man, sambil ngobrol ini ya, tidak apa-apa. Karena beliaunya yang punya ini tidak hadir, ada kepentingan
dia lembur. Jadi yang penting kita mengetahui spek ikannya saja. Ini teman-teman, ini wow, paham saya, ternyata beliau menggunakan bambu juga. Ini di sekeliling kolam ini ada bambu teman-teman, dia rakit sedemikian rupa untuk menanggulangi tanah sekaligus ini ada fungsinya ini. Oh, masuk ini, pintar juga ini temanku ini cocok dengan video saya yang kemarin yang bahwa kayu itu bisa menstabilkan pH dalam air kolam. Jadi secara tidak langsung ini ketanam ke dalam air setinggi 1 meter bisa lebih, ini kayaknya dalam juga itu sebagai, nah ini keliling terus ini sebagai antisipasi anjlok dan naiknya pH secara signifikan. Jadi pH jadi stabil, aman nih kan. Wow, ya. Oke, satu catatan telah kita temukan. Lanjut jalan-jalan terus teman-teman. Kita lanjut cerita saya tadi ya. Ini saya punya teman, dia pembesaran seperti saya, tapi kemarin apes ya teman-teman. Dia beli ke pedagang, ya sudah teman sih sebenarnya, cuma dianya bilangnya bagus, ikan ndak dicek. Ya setelah tiba itu ikannya ya bagus, tapi kalau setelah dibesarkan ternyata lama gedenya dan ikannya pada cacat teman-teman. Jadi ikan itu ekor-ekornya, bagian ekor itu bengkok-bengkok semua. Ya enggak semua tapi hampir 30% lah. Dari ikan 1000 misal 300 ekor seloyo kan ya kita yang rugi. Nah itu ketahuan setelah beberapa bulan. Kalau ikan masih kecil belum ketahuan teman-teman. Terus pengalaman pertama. Pengalaman keduanya, saya dapat info juga, tahu sendiri, punya teman seperjuangan juga, teman pembesaran ikan dibesarkan kok enggak gede-gede. Nah ternyata kita selidiki bersama kemarin itu, dari hasil pembenihan seperti ini, ikan itu kuntetan. Jadi itu perlu digarisbawahi. Nomor 2 pengalaman saya itu, jadi kita perlu cek seperti ini kondisi ikan, kelayakannya untuk kita besarkan. Coba ini kita tabur pelet. Oh responnya bagus, masuk. Kita lihat responnya bagaimana kalau respon pelet ini. Mumpung dia belum datang, ini saya kasih pelet. Oh kayaknya lahap makannya, respon bagus, pelet cepat habis, dimasuk. Tinggal nanti kita cek kondisi ikannya bagaimana. Kalau sudah ketemu orangnya, kalau layak ya kita ambil, kalau belum layak ya kita ambil yang lain ataupun solusi menantikan yang ke depan. Kenapa saya bilang ikan teman saya tadi lama besarnya, ternyata ketemu kuntetan teman-teman. Jadi gini maksudnya, pesen dia itu ikan yang seukuran korek gas. Nah, paham ya, korek gas itu kecil loh. Bareng datang dia dikasih lebih dari ukuran korek gas. Loh, teman saya aja sebetulnya pertama kaget. Loh Pak, kok lebih gede? Katanya enggak apa-apa Mas, ini tak kasih longgoran Mas, ini malah bagus ya. Teman saya senang. Akhirnya setelah dipelihara kok malah lama besarnya. Nah ini ketemu jawabannya. Nah ternyata itu
ikan yang diberikan itu hasil akhiran, jadi hasil akhir dari misalkan 10.000 ikan, yang 9.000 telah terjual duluan, tinggal yang kecil-kecil tapi seukuran lebih besar dari pesanan, jadi ya kasihkan dengan alasan demikian rupa. Lah itulah bagaimana ya, itu terserah, wallahu a'lam. Semua ada pertanggungjawabnya sendiri-sendiri, tinggal kita menyingkapinya bagaimana. Tapi sebagai antisipasi demikian teman-teman, kita cukup mengecek dan melihat kondisi dari ikan. Kalau bisa ya memilih penjual yang amanah, insya Allah barokah di dunia dan akhirat. Demikian teman-teman tips saya kali ini. Kunjungan saya pagi ini tidak ketemu orangnya ya, mohon maaf, nanti ke depan mungkin saya akan berkunjung kembali untuk mengecek ikannya. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang sedikit menyinggung perasaan teman-teman semua. Jadikanlah ini sebagai pijakan awal yang lebih barokah lagi ke depan dunia dan akhirat. Terima kasih, semoga bisa membawa sedikit kebaikan pada teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.